Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Alfredo, NIM C1B019072, ruangan 003, mata kuliah akuntansi biaya, dengan dosen pengampu Yuliusman SE MSI AKCA. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung, yang terdiri dari menghitung bahan baku, biaya bahan baku yang dibeli, total bahan baku yang ada di akhir periode, dan mengakhiri persediaan bahan baku. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya tidak langsung. Cara menghitung HPP. Yang pertama, barang-barang manufaktur dalam proses pada tanggal mulai Anda. Yang kedua, ditambah biaya langsung Anda atau bahan ditambah tenaga kerja. Yang ketiga, ditambah overhead produksi Anda. Yang keempat, kurangi barang Anda yang sedang berlangsung pada tanggal akhir perhitungan. Selanjutnya ada siklus. Pada perusahaan manufaktur, siklus kegiatannya dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan manufaktur ini, siklus akuntansi biaya dimulai dari pencatatan harga pokok, bahan baku yang dimasukkan pada proses produksi. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik atau BOP yang dikonsumsi untuk produksi, serta diakhiri dengan penyajian harga pokok produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang oleh bagian produksi. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per unit produk jadi yang diserahkan kepada bagian gudang. Selanjutnya ada karakteristik HPP. Metode harga pokok pesanan ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama ada produksi bersifat terputus sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua ada spesifikasi produk sesuai dengan peminatan pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan melalui kartu biaya pesanan yang berisi rincian setiap pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dihitung setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, pada umumnya akumulasi biaya menggunakan biaya normal. Yang ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diberikan pada pemesan. Manfaat penentuan HPP ada 5. Yang pertama, penentu harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Yang kedua, pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh customer harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Yang ketiga, ada alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengajarkan pesanan tersebut. Yang keempat ada menghitung laba rugi setiap pesanan. Yang kelima, harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur adalah neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau yang masih dalam proses. Dengan demikian, maka manajemen dapat menentukan biaya produksi. Selanjutnya, kartu harga pokok produksi. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Fungsinya untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dipakai dalam satu periode tertentu. Perlakuan akuntansi biaya HPP. Ada 4. Yang pertama yaitu produk rusak bersifat normal namun laku dijual. Produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual, hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, pengurang biaya overhead pabrik, pengurang setiap elemen biaya produksi, pengurangan harga pokok produk-produk selesai. Yang kedua ada produk rusak bersifat normal, tidak laku dijual. Produk rusak yang bersifat normal tidak laku dijual, maka harga produk-produk rusak akan dibebankan ke produk selesai, yang mengakibatkan harga pokok produk selesai menjadi yang lebih besar. Yang ketiga ada produk rusak bersifat abnormal, namun laku dijual. Produk rusak karena kesalahan dan laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai pengurangan rugi produk rusak. Yang keempat, produk rusak bersifat abnormal, tidak laku dijual.
produk rusak bersifat abnormal dan tidak laku dijual, maka harga pokok produk rusak diperlakukan sebagai kerugian dengan perkiraan tersendiri, yaitu kerugian produk rusak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.